Kayaknya ini gedung baru lah. Gue juga baru. Kamu siapa? Marcel. Hah? Kau? Aku Rajab. Ya, yuk, dalam. Oh, kamu bisa di sini? Aku juga mau ngecek gedung itu. Oh, ya udah. Bukan, bukan. Oke. Halo, kenalin nama aku Aurelia Venus Adriana dengan NIM 2107036664. Halo guys, kalian lagi pada ngapain sih? Kami lagi mau lihat gedung ini. Oh gitu, boleh ikutan nggak? Boleh. Yuk, kalau gitu kita langsung ke sana aja. Ayo. Venus, kalian lagi ngapain sih? Biasalah ngawalin anak muda di toilet. Hai, aku Mafira. Hai, aku Devti. Kalian mau kemana nih? Ini kami lagi mau room tour gedung di TPK ini. Kalian mau ikutan nggak? Boleh. Yuk, kalian. Kalian tahu nggak gedung TPK ini dibangun tahun berapa? Tahun berapa tuh? Tahun 2018. Di sini juga udah ada 5 angkatan loh. Berarti sudah termasuk lama juga ya? Ya, betul. Kalian mau tahu kan isi gedung TPK ini ada apa aja? Nah itu. Di sini tuh ada 6 kelas. Ada musola tadi yang kita barusan lewatin. Oh, jadi gitu. Ternyata banyak juga ya ruangan di gedung TPK ini. Iya dong. Namanya juga gedung bagus. Iya dong. Nah, ini tadi tuh yang aku bilang musola di TPK. Ini ada musola. Oh iya teman-teman, jadi di ruangan TPK ini, begitu kita masuk dari pintu luarnya, tadi kan kita udah belok ke kanan nih, kita udah lihat-lihat juga ruangan apa aja yang ada. Nah sekarang kalian mau nggak kalau kita belok ke kiri, di sana itu ada satu ruangan baru loh, dan di situ juga ada area laboratorium. Wah, Boleh nih? Ayo. yuk, yuk. Nah jadi itu guys untuk area laboratoriumnya. Oh, jadi untuk ruangan yang baru itu yang mana ya? Oh iya, makanya jangan lupa. Nah, untuk ruangan yang baru itu ada di sebelah kanan ini. Yuk, kita lihat isi dalamnya. Ayo. Yuk. Nah, jadi ini guys ruangan yang barunya. Wah, ini perpus ya? Iya. Banyak juga buku di sini ternyata. Ternyata ada cewek di berkumpul. Hai teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama saya Selina Jaya Putri dengan NIM 2107036666. Nah, kebetulan karena ada Cerin dari perpustakaan ini, gimana kalau Cerin aja yang jelasin apa sih fungsi ataupun tujuan adanya perpustakaan ini? Oh, jadi gini guys, perpustakaan ini adalah salah satu fasilitas yang disediakan oleh program studi teknologi Pak Universitas ini. Perpustakaan ini juga membantu mahasiswa-mahasiswinya untuk lebih mempermudah dalam mencari materi pembelajaran. Dan juga di perpustakaan ini disediakan proposal magang, sempro sampai semfas dari kakak-kakak tingkat kita. Jadi seandainya ada materi yang susah dalam pembelajaran dan mungkin dosen kurang memberikan, kita bisa mencari di perpustakaan ini guys. Wah, jadi perpus ini sangat menunjang kita dalam melaksanakan pembelajaran di kampus ya? Betul sekali Raja.
bagus ya. Gambar pabrik. Itu pabrik apa ya? Jadi guys, ini tuh adalah salah satu pabrik kertas terbesar di Asia. Nama pabriknya adalah PT RPP. Nah, kenapa di sini dipaparkan gambar pabrik ini? Karena pabrik ini adalah pabrik yang bekerja sama dengan Universitas Teknologi Pap dan Kertas ini, guys. Berarti universitasnya bekerja sama dengan RATP ya untuk prodi ini? Ya, bisa dibilang begitu. Keren juga ya. Dalam semua produksinya, PT RAPP memiliki bahan baku dari kayu yaitu pohon eukaliptus dan akasia. Bibit pohon eukaliptus dan akasia akan dikembangbiakkan secara massal di area pembibitan atau nursery. Bibit pohon dirawat dengan baik agar mendapatkan pohon dengan kualitas yang bagus. Bibit yang bagus sebagai dasar pembuatan craft pulp dan dissolving pulp, lalu akan diturunkan menjadi produk turunan yaitu biopolimer. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari simak acara kesayangan kita yaitu Hello TPK. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Devti Manasya Fikri selaku presenter acara terinovatif yaitu Hello TPK. Kali ini tema kita akan mengangkat tentang biopolimer. Pasti pemirsa pada penasaran bukan tentang biopolimer? Sebelum kita mengundang bintang tamu, saya akan menjelaskan sedikit tentang biopolimer. Pulp dibedakan menjadi dua, ada craft pulp dan dissolving pulp. Craft pulp memiliki komponen hemiselulosa dan selulosa, sedangkan dissolving pulp kandungan selulosanya itu lebih dari 90%. Dissolving pulp akan menghasilkan rayon dan serat rayon. Kedua jenis pulp akan diturunkan menjadi produk biopolimer. Nah, jadi biopolimer itu merupakan material polimer yang berasal dari alam. Salah satu bahan biopolimer yang sangat melimpah kadarnya di alam ini ialah selulosa. Selulosa ini bisa kita dapatkan di kayu. Jadi di dalam kayu itu umumnya terdapat 30-50% selulosa dan 23-32% hemiselulosa. Lalu terdapat lignin dengan sebesar 15-25% dan ekstraktif sebesar 2-8%. Pembuatan biopolimer ini dibedakan menjadi dua, ada yang natural dan ada yang man-made. Natural itu merupakan biopolimer yang berasal langsung dari alam, baik dari tanaman maupun hewan. Contohnya itu adalah kapas. Sedangkan biopolimer yang man-made merupakan biopolimer yang sudah dimodifikasi oleh manusia. Contohnya kertas, rayon, produk benang, dan lain-lain. Jadi apa sih kelebihan dari biopolimer? Kelebihan dari biopolimer itu ialah ramah lingkungan, bersifat antioksidan, antimikroba, dapat membentuk penghalang O2, CO2, uap air, dan aroma serta dapat diaplikasikan dengan cara dicelupkan ataupun disemprotkan. Jadi karakteristik dan keuntungan biopolimer itu tergantung pada bahan bakunya. Jadi pemirsa sudah tidak sabar lagi bukan untuk mendengar penjelasan langsung dari narasumber kita. Setelah kita undang bintang tamu kita yang akan menjelaskan tentang rayon, yaitu Mbak Selin Amalia Putri. Halo semuanya. Selamat pagi Mbak. Nah, banyak nih pemirsa yang ingin tahu apa itu rayon. Apakah Mbak berkenan untuk menjelaskan apa itu rayon kepada kami? Ya, sebenarnya produk rayon itu sudah tidak asing lagi bagi kita. Rayon merupakan bahan tekstil selulosa jenis selulosid filament yang dibuat dari dissolving pulp. Nah, dissolving pulp sendiri merupakan pulp yang sangat murni. Nah, kenapa dia murni? Hal ini dikarenakan dia tinggi akan selulosa yang kandungannya lebih dari 90%. Lalu, dia itu rendah kandungan hemiselulosanya, lignin, ekstraktif, dan zat mineral. Dissolving pulp sendiri memiliki kecerahan yang tinggi dan didistribusikan oleh molekul yang seragam. Rayon banyak digunakan di industri garment untuk membuat kaos, daster, jaket, dan lain-lain.
industri garmen, rayon juga digunakan sebagai kain dalam perabot rumah tangga seperti spray, selimut, dan lain-lain. Oh, begitu ya Mbak? Iya, Jadi, begitu, Mbak. bagaimana sih cara pembuatan rayon itu sendiri Mbak? Cara pembuatannya pertama yaitu pembuatan dissolving pulp. Caranya yaitu dengan cara craft. Penambahan pre-hidrolisis untuk menghilangkan ini selulosa hingga yang kemudian akan menyebabkan dissolving pulp memiliki gel. Yang kemudian akan lebih rendah sekitar 30-35% dari kayu yang akan digunakan. Nah, kain rayon merupakan kain hasil dari regenerasi hasil selulosa. Serat yang dijadikan benang ini berasal dari polimer. Cara pembuatan rayon ini prosesnya yaitu diawali dengan cara pulper section. Pada proses pulper section ini bahan bakunya akan dicampurkan. Nah, di sini pulp sheet akan kita campurkan dengan bahan kimia. Setelah itu ada alkali selulosa pressnya. Nah, tujuannya itu adalah untuk memeras bubur pulp agar dapat memisahkan larutan stevia berlebih dan dalam alkali selulosa. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam proses aging section. Tujuannya untuk menurunkan viskositasnya, Pak. Lalu pada proses selanjutnya yaitu proses convection, pematangan spinning, dan tahap drawing dan juga cutting. Proses convection ini bertujuan untuk mengubah santan dengan cara dilakukan pengadukan dan didinginkan yang akan membentuk larutan kuning, Pak. Larutan kuning itu akan terbentuk kental yang disebut dengan viskos. Setelah itu selanjutnya adalah proses pematangan dan proses spinning. Di sini tujuan dari proses pematangan dan proses spinning itu adalah untuk regenerasi antara selulosa yang larut berbentuk viskos kemudian dikembalikan lagi menjadi selulosa yang tidak larut. Setelah itu masuk pada tahap drawing dan cutting. Pada proses ini akan berbentuk tow dan serat rayon. Wah, sangat complicated banget ya Mbak, yang cara pembuatannya itu. Nah, jadi apakah ada jenis-jenis rayon yang lain Mbak? Tentu saja ada, Pak. Jenis rayon yang pertama yaitu regular atau viskos rayon, yaitu tipe rayon ini dapat diaplikasikan menjadi dress atau blus atau selimut dan lain-lain. Lalu ada high tenacity rayon. Jenis ini merupakan tingkat tenacity atau ketahanan dan memiliki kekuatan tarik yang sangat tinggi. Contohnya, aplikasi tipe ini ada di ban, pabrik, dan lain-lain, Pak. Tipe rayon yang ketiga adalah low wet. Modulus rayon merupakan jenis rayon dengan wet modulus yang rendah. Wet modulus merupakan ukuran ketahanan serat basah terhadap tegangan saat dikenakan tangan. Tegangan contohnya pengaplik asinya kain, benang, handuk, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi, Mbak, jenisnya. Wah, ternyata banyak ya produk rayon itu yang sebenarnya dekat sama kita, tapi kita nggak tahu nih prosesnya. Iya, Mbak. Terima kasih ya Mbak Selin sudah menjelaskan kepada kami apa itu rayon, pembuatannya bagaimana, dan contoh-contohnya. Terima kasih Mbak Selin. Terima kasih, Mbak. Nah, tadi kan sudah dijelasin nih oleh Mbak Celin tentang rayon. Selanjutnya ada produk yang sangat dekat dengan kita, yaitu benang yang akan dijelaskan oleh Mbak Aurelia Venus Adriana. Halo Mbak Venus, selamat pagi.
itu akan terjadi atau biasanya disebut dengan blow room, dan di situ biasanya rayon akan mengalami pembukaan atau pembengkakan serat, dan pembengkakan serat itu akan mengakibatkan serat yang awalnya bentuknya itu gumpalan dan padat itu akan menjadi sangat kecil dan tidak merusak adanya serat yang diolah. Nah, selanjutnya di blow room ini serat akan dibersihkan dan beberapa pengotor seperti pasir, batu, debu, dan berbagai pengotor lainnya. Dan kemudian proses selanjutnya itu yaitu pencampuran antara serat dengan proses yang sudah berlangsung. Nah, hal ini dilakukan untuk mengumpankan material yang rata ke proses selanjutnya yaitu carding. Nah, di proses carding ini biasanya itu akan terjadi carding action atau yang bisa diartikan sebagai proses penggarukan serat di antara dua bagian permukaan yang tajam dan yang mempunyai kecepatan yang berbeda-beda. Nah, lalu juga pada tahap pembuatan benang ini itu terjadi pembersihan serat pada proses carding. Nah, yang dimana proses pembersihan carding ini juga merupakan pemisahan serat pendek, yang dimana maksudnya itu adalah pada proses serat-serat pendek atau serat yang patah pada proses sebelumnya itu sebagian akan terbuang dan sebagiannya juga akan dipisahkan, kemudian dia akan membentuk suatu serat baru yang disebut dengan silver. Nah, silver itu apa sih? Jadi silver itu merupakan serat individu yang telah melalui proses-proses pembentukan dan akan membentuk suatu serat baru. Contohnya itu seperti lapisan yang lebih tipis dan lembut. Dan biasanya untuk lapisannya itu selebar mesin carding dan kemudian akan dikumpulkan dan disaukan menjadi ali yang besar dan getas yang disebut dengan silver dan kemudian akan ditumpuk. Nah, pada proses selanjutnya itu ada drawing breaker. Pada proses ini itu terjadi proses peregangan dan pensejajaran serta pensejajaran besarnya perbandingan antara serat dengan panjang silver drawing breaker ini akan berpengaruh pada nomor benang yang dihasilkan. Nah, selanjutnya mesin drawing ini dilengkapi dengan auto leveler yang mampu menghasilkan silver dengan tingkat kerataan yang baik dibandingkan kalau tidak menggunakan alat ini. Dan tujuannya itu untuk dibawa ke proses drawing finisher di drawing finisher. Dan hal ini juga bertujuan untuk agar dari proses ini mendapatkan serat yang lebih halus dan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dan kemudian hasil dari mesin drawing ini sendiri itu akan disebut dengan silver drawing finisher, yang merupakan serat-serat yang ada di dalamnya itu lebih lurus dan sudah lebih tertata secara rapi, serta sudah terpisah dari serat-serat pendek dan serat-serat panjang. Jadi sudah sama seperti dengan drawing breaker drawing. Dan di drawing finisher ini juga itu mempunyai auto leveler yang dapat menghasilkan silver dengan tingkat kerataan yang baik. Selanjutnya silver akan menuju ke mesin roving. Selanjutnya pada proses roving ini itu dia akan terjadi proses penarikan, pemberian antihan, dan penggulungan. Roving juga dikatakan sebagai mesin yang memproses silver hasil dari proses drawing yang sebelumnya tadi dengan ukuran tertentu. Nah, selanjutnya proses dari pembuatan benang ini itu akan masuk ke mesin ring, yaitu mesin ring spinning frame. Pada tahapan ini, roving akan diubah menjadi benang dalam bentuk bobin setelah mengalami proses pemberian antihan dan penggulungan. Nah, di proses ring spinning ini sendiri itu ada hal-hal yang sangat penting dan utama dalam menghasilkan benang. Nah, selanjutnya akan memasuki proses winding.
kayu yang dihasilkan dengan beberapa metode pembuatan seperti kimiawi, semi kimiawi, dan mekanik. Jadi pembuatan kertas itu diawali dari kita mengambil kayu yang berasal dari hutan. Nah, kemudian potongan kayu tersebut akan dibawa ke industri, lalu kayu tersebut akan disimpan dengan waktu yang sudah ditentukan. Lalu kayu dikuliti dan dipotong menjadi bentuk yang kecil. Nah, saya bawa contohnya ini. Jadi ini chip. Kayu besar tadi itu akan dipotong sebesar ini ya, Bu? Ya, betul. Ini namanya chip. Nah, jadi chip itu dimasukkan ke dalam alat yang bernama digester. Chip ini akan hancur dan membentuk serat yang berwarna coklat yang disebut pulp. Lalu pulp itu akan dicuci, kemudian akan dinaikkan tingkat kecerahannya. Pulp yang telah mencapai target kecerahan akan masuk ke dalam headbox yang akan diproses pada mesin tersebut dan dicampur dengan air. Lalu kemudian akan masuk ke wear section. Di wear section ini proses pembentukan lembaran itu akan dimulai. Fungsinya itu untuk membentuk lembaran dan mengeluarkan air dengan vakum dengan gaya gravitasi, sehingga tercipta konsistensinya itu antara 15% sampai 20%. Setelah itu dari proses section dan dry section lalu masuk ke cylindering, kemudian reeling dan finishing. Wah, sangat panjang ya Mbak prosesnya itu. Jadi kayunya itu dari pohon apa Mbak? Kalau bisa tahu? Kita menggunakan dua jenis pohon, yaitu pohon eukaliptus dan akasia. Oh gitu. Nah, itu loh pemirsa. Jadi sangat panjang kan dan membutuhkan banyak energi dalam pembuatan kertas itu sendiri. Jadi jangan sampai kita sering membuang-buang kertas, karena dengan membuang kertas itu kita akan mengeluarkan banyak energi. Terima kasih Mbak Fira sudah hadir di acara kita ini. Sama, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Fira. Dia penjelasan dari Mbak Fira tentang pembuatan kertas. Selanjutnya ada pembuatan dari folding box board yang akan dijelaskan oleh Mas Masa. Halo Mas Masa, selamat pagi. Selamat pagi. Nah, jadi banyak nih pemirsa yang bertanya-tanya apa itu folding box board. Bisa dijelaskan Mas Masa? Jadi folding box board adalah salah satu jenis kemasan yang paling umum digunakan di seluruh dunia. Folding box board ini dapat dibuat dari berbagai bahan seperti kertas, karton, dan plastik. Folding box board adalah salah satu jenis kemasan kotak yang menawarkan perlindungan dan keamanan yang lebih tinggi dibanding produk yang lain. Produk ini sering digunakan untuk produk-produk mewah seperti kosmetik, parfum, dan barang-barang lain yang memerlukan kemasan yang elegan dan tentunya berkualitas tinggi. Folding box board terbuat dari bahan kaku dan tidak fleksibel seperti karton tebal atau bahan plastik. Folding box board ini dirancang untuk menahan tekanan dan benturan yang mungkin terjadi selama pengiriman dan penyimpanan produk. Juga desain folding box board ini dapat disesuaikan dengan ukuran dan bentuk produk yang dikemas dan dapat mencakup berbagai fitur tambahan seperti jendela transparan, lapisan pelindung, dan penutup yang terhubung dengan Excel. Jadi bahan baku FBB ini apa ya Mas? Dalam pembuatan folding box board terdapat beberapa bahan baku ya. Bahan baku utama itu papan dan kertas. Papan yang digunakan merupakan papan yang memiliki berat yang rendah dan ketahanan tinggi.
Sedangkan kertas yang digunakan untuk membuat folding boxboard ini merupakan kualitas yang telah diproses hingga kaku dan mengkilap. Selanjutnya ada lem yang digunakan adalah lem yang memiliki varietas gelatin dan polivinil setat atau PVA, dan ada print atau cetak. Alat yang bisa digunakan itu adalah standar sheet feed printing yang digunakan untuk mencetak kertas berukuran B2. Jadi bagaimana sih cara pembuatan dari FBB tersebut, Mas Masal? Nah, jadi proses produksi folding boxboard ini berbeda-beda, tergantung tujuan penggunaannya. Tapi secara umum proses produksi folding boxboard itu sebagai berikut. Jadi pertama kita membuat cetakan dulu. Membuat cetakannya itu atau sama dengan template sesuai dengan ukuran atau bentuk kotak yang diinginkan. Lalu setelah cetakan selesai, langkah selanjutnya adalah mencetak kertas atau karton dengan pola atau desain tertentu sesuai dengan keinginan konsumen. Lalu memotong kertas atau karton setelah kertas atau karton itu selesai dicetak. Berikutnya adalah dipotong lagi dengan ukuran atau cetakan yang telah dibuat. Proses selanjutnya itu adalah melipatnya atau menyatukan kotak-kotak tersebut. Hal ini dapat dilakukan menggunakan box making machine maupun manual. Nah, langkah selanjutnya adalah memasak aksesoris, yang mana langkah terakhir dalam proses produksi folding boxboard adalah memasang aksesoris seperti tutup hiasan atau label pada kotak. Terdapat 4 jenis folding boxboard yang biasa ada di pasaran. Itu pertama, cup top box, berciri tutup yang dapat dititip ke dalam kotak. Kedua, high box, berciri di atas dan bawah dihubungkan oleh sebuah nozzle. Yang ketiga, shoulder box, berciri tutup yang bisa dapat diangkat dan dipisah dari bagian bawah box. Dan yang terakhir adalah slide box, yang berciri bagian penutup dan isi yang dapat dilepas dengan cara digeserkan. Wah, jadi begitu ya cara pembuatan folding boxboard. Ternyata produknya itu sudah dekat ya dengan kita sehari-hari. Iya. Terima kasih nih Mas Masal sudah berbagi ilmu kepada kami tentang folding boxboard. Ternyata produksinya itu cukup susah ya ternyata. Ya, cukup susah dan tentunya banyak proses yang diperlukan dalam membuat folding boxboard ini. Terima kasih ya Mas Masal. Ya, sama-sama. Hadir di acara kami ini. Selanjutnya, untuk materi yang terakhir ada printing yang akan dijelaskan oleh Mas Rajab Fadli. Halo Mas Rajab. Selamat pagi. Gimana nih keadaannya? Oh, alhamdulillah sehat. Oh iya. Jadi banyak nih pemirsa yang bertanya-tanya, apa itu printing? Apakah printing itu hanya terjadi di tempat fotokopi aja? Gimana Mas Rajab? Baik Pak Devi, jadi printing merupakan proses memberikan warna pada suatu media dengan mengikuti corak, pola, atau desain tertentu sesuai dengan yang diinginkan. Nah, jadi printing di sini bukan sekedar printing seperti di tempat fotokopi biasanya. Printing pada proses ini memiliki banyak jenis. Nah, yang pertama itu ada relief. Relief merupakan suatu teknik cetak yang menggunakan cetakan berupa pola yang terbuat dari karet, fotopolimer, atau bahan fleksibel lainnya. Ilustrasi sederhana dapat dilihat pada saat proses penempelan stempel. Nah, untuk tulisan stempel berbentuk relief dengan posisi terbalik atau negatif, di mana permukaan tulisan lebih tinggi daripada area yang kosong. Ketika stempel ditekankan pada bak tinta, akan terjadi perpindahan tinta dari bak tinta kepada stempel yang memiliki bagian yang menonjol keluar. Nah, stempel ditekankan di atas kertas, maka terbentuklah cetakan seperti sesuai dengan area yang menonjol ke atas tadi. Maka terbentuklah print dengan jenis print relief. Selanjutnya ini dibedakan beberapa jenis. Yang pertama ada laser press. Memiliki kelebihan biaya proses yang murah, biaya cutter yang murah, baik untuk mencetak di permukaan yang tidak rata dan cocok untuk orderan kecil. Terus ada lagi nggak? Nah, ada lagi. Selanjutnya adalah jenis flexografi. Nah, jenis ini memiliki kelebihan produksi cepat, biaya tinta dan operasional rendah,
peralatan percetakan ramah lingkungan, mesin printing dengan kombinasi yang banyak. Nah, jenis proses printing selain relief, ada metode grafur. Ya. Nah, metode ini melibatkan pengukiran gambar atau desain ke sebuah alat film yang digunakan untuk membawa gambar, lalu mencetak menggunakan mesin secara berputar. Nah, silindernya diukir dengan mesin dan cara pembuatan silinder film ini cukup rumit Mbak Devi. Dengan proses yang cukup panjang, proses grafur memiliki kelebihan kualitas cetak konsisten dan kualitas tinta yang dihasilkan ini jauh lebih baik. Nah, selanjutnya produksinya ini memiliki kecepatan sekitar 14 meter film per sekon. Jadi cukup cepat ya Mbak Devi. Nah, silinder grafur ini juga tahan lama sehingga cocok untuk percetakan berjalan. Nah, jenis printing selanjutnya ada planografi. Printing jenis ini menggunakan media baru. Dalam hal ini juga digunakan bahannya adalah jenis batu khusus, batu kapur yang kita gunakan di Pak Devi. Ya. Jadi dalam teknik cetak ini, batu kapur yang berbentuk lempengan nanti dia. Nah, selanjutnya Mbak Devi ada proses printing jenis planografi. Nah, proses printing ini adalah jenis seni cetak yang menggunakan media batu. Batu? Iya. Jadi dalam hal ini yang digunakan itu adalah jenis batu kapur. Nah, batu khusus kita gunakan batu kapur yang digunakan dalam teknik cetak ini adalah batu kapur yang berbentuk lempengan Mbak Devi, sehingga batu tersebut tampak seperti kertas tebal berwarna. Nah, seniman umumnya menggunakan batu kapur karena jenis batu ini bisa mengisap tinta. Begitu Mbak Devi. Jadi begitu ya proses printing. Ternyata sangat banyak ya macam-macam proses printing ini. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Rajab yang sudah memberikan materi yang sangat menarik nih. Jadi pemirsa pada tahu nih. Jadi macam-macam printing itu ada banyak. Terima kasih Mas Rajab. Terima kasih Mbak Devi. Ya.